dengan Dek Gering ya? Iya, Bu. Perkenalkan Dek, nama saya Bu Yudika sebagai konselor di sini. Ini dengan Dek siapa ya? Perkenalkan, Bu, nama saya Derin. Rumah Dek di mana ya? Rumah saya ada di alamat Tiron. Tiron. Jauh ya Dek. Kalau rumah Bu Yudika ada di Saragen. Kalau boleh tahu hari ini aktivitasnya Adek di rumah ngapain aja ya? Membantu ibu dan merawat. Saatnya jam keempat dimulai. Wah, rajin sekali ya Adek ini. It's time to begin the fourth lesson. Bu Maya mau tanya nih, kira-kira Adek punya waktu berapa menit ya? Sekitar 30 sampai 45 menit, Bu. Baiklah Adek. Sebelumnya apakah Adek pernah melakukan konseling sebagai individu? Baiklah Dek, sebelumnya apakah Adek pernah melakukan konseling secara individu seperti ini Dek? Belum, Bu. Oh iya Dek, berarti ini pertama kali ya? Dan pertama kali juga melakukan konseling dengan saya ya Dek? Adek tahu nggak apa itu konseling, bagaimana itu konseling? Saya belum tahu, Bu. Jadi gini Dek, konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang diberikan konselor kepada konseling atau klien. Nah, di sini Adek sebagai konseling, saya sebagai konselor ya, Dek. Tujuan dari konseling ini ialah untuk memutuskan masalah yang dialami atau dihadapi klien, membantu klien menstruktur kembali masalahnya dan menyadari lifestyle serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri, serta perasaan-perasaan interioritasnya. Oh iya, Bu. Sebelum kita lanjut, yang pertama harus Adek Gering ketahui bahwa dalam konseling individual ini ada beberapa asas kerahasiaan ya. Jadi Adek nggak usah khawatir atau takut. Jadi nanti rahasia Adek takut kalau rahasia Adek kebongkar atau tersebar kemana-mana, karena saya di sini akan menjaga kerahasiaan Adek. Adek boleh banget untuk mengungkapkan semua unek-unek, semua keluh kesah yang mungkin Adek pendam sendiri. Boleh diungkapkan semua dan itu akan terjamin kerahasiaannya. Bagaimana Dek? Sudah percaya dengan saya? Saya sudah sangat percaya, Bu. Alhamdulillah Dek. Nah selanjutnya ada asas kesukarelaan, yang mana Adek secara sukarela mengungkapkan masalah yang Adek alami agar saya pun secara sukarela membantu menyelesaikan masalah Adek. Nah setelah Adek percaya dan sukarela untuk menceritakan semua masalah ataupun yang Adek alami kepada saya, dan yang selanjutnya asas keterbukaan. Jadi saya harus secara terbuka, Adek harus secara terbuka menceritakan masalah yang Adek alami agar saya juga dapat secara terbuka memberikan solusi mengenai masalah yang Adek alami. Dan yang terakhir adalah keputusan. Di sini semua keputusan ada di tangan Adek. Setelah saya melakukan konseling kepada Adek, keputusan semua ada di Adek. Jadi Adek mau menerima atau tidak itu terserah Adek. Saya tidak akan memaksa apapun yang sudah menjadi pilihan Adek tentang solusi yang saya berikan kepada Adek. Apakah Adek ingin bertanya atau yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Kira-kira masalah apa yang sedang Adek alami atau Adek hadapi? Apa yang sedang Adek rasakan juga? Coba ceritakan kepada saya. Saya tidak akan menceritakan masalah Adek kepada siapapun. Jadi tolong banget kepada Adek percaya kepada saya ya. Sebetulnya saya sendiri juga bingung, Bu, dengan apa yang saya alami. Saya merasa diri saya sangat malu dengan teman-teman saya jika saya disuruh berbicara, rasanya canggung sekali. Apalagi ini karena saya belum bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah saya ini. Saya merasa diri saya hanya sendirian. Sebenarnya pada masa-masa Adek ini adalah masa sedang mencari jati diri. Jadi wajar kalau Adek mengalami kesulitan dalam percaya diri. Lalu bagaimana lagi, Dek? Saya merasa tidak memiliki teman yang sangat akrab.
sekali dengan saya yang bisa saya ajak untuk cerita, curhat, bercanda, dan lain-lain. Apakah yang kamu rasakan sehingga kamu dapat berpikir seperti itu? Saya merasa tidak pede untuk bergaul dengan teman-teman. Jadi saya merasa takut untuk bergaul, apalagi ngobrol maupun bercanda bersama dengan teman-teman baru. Saya takut mereka menolak saya. Dulu saya pernah punya pengalaman tidak menyenangkan waktu saya masih SD. Saat saya berusaha berteman dengan seseorang, dia malah menolak dan mengadukan saya. Saya kecewa sekali. Saat itu, sejak kejadian itu, saya jadi merasa mundur dan tidak pede saat harus memulai hubungan dengan orang lain atau lingkungan baru. Ibu mengerti apa yang kamu rasakan, yang kamu butuhkan dan yang kamu inginkan adalah ingin merasa nyaman dan pede saat bergaul bersama teman-temanmu ya? Iya Bu, saya sedih sendirian terus-menerus. Tetapi ketika saya ingin memulai berkomunikasi dan bercanda dengan mereka, saya merasa sangat canggung sekali Bu. Ya, Ibu mengerti sekali perasaan kamu. Kamu tahu, sebelum kamu mencoba, kamu tidak akan tahu bagaimana hasilnya. Coba kalau kamu berani untuk memulai, menyapa, atau memulai pembicaraan dengan mereka. Tentunya nanti mereka akan meresponmu dengan baik. Dan mungkin sebenarnya mereka ingin sekali berteman akrab dengan kamu. Masalahnya perasaan trauma karena ditolak oleh temanmu itu adalah masa lalu. Siapa tahu peristiwa yang kamu hadapi tidak sama seperti peristiwa yang kamu alami dulu. Sehingga perasaan takut dan kecewa itu tidak perlu kamu rasakan sampai saat ini. Jadi kamu bisa lebih percaya diri dan tidak takut lagi berteman dengan orang-orang yang baru. Ya Bu, saya mengerti apa yang Ibu maksud. Tapi saya masih sangat sulit mengubah perasaan saya. Saya sulit memulai pembicaraan dengan teman atau merespon ajakan mereka. Saya bingung harus memulai dengan sikap bagaimana, dimulai dari mana, dan dengan perkataan seperti apa. Coba kamu untuk salam, senyum sapa terlebih dahulu dengan mengajak salah satu teman atau beberapa untuk bersama-sama ke perpus, ke kantin. Itu adalah salah satu cara agar kamu dapat berinteraksi sosial dengan baik. Jangan ragu-ragu untuk memulai percakapan ya, Dek. Pasti menyenangkan kok bergabung dengan teman-temanmu di kantin. Kita bisa saling bercerita, tertawa, atau semakin mengenal dan menyayangi. Ayo, teman. Baik Bu, saya paham. Saya akan berusaha untuk memulai percakapan dengan teman saya. Saya pikir sebenarnya tidak begitu menakutkan untuk memulai bergaul dengan mereka, Bu. Mungkin sebenarnya mereka juga mengharapkan saya untuk bersama mereka seperti tadi. Ya, kita tidak akan tahu yang akan terjadi kalau kita tidak mencoba terlebih dahulu. Banyak orang-orang baik, hal-hal positif dan menyenangkan yang bisa kamu dapatkan bersama teman-temanmu yang baru. Baiklah, Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Ibu tunggu perkembanganmu ke depannya dan Ibu harap kamu jangan merasa minder atau merasa kekurangan dalam fisik ataupun apapun itu, karena setiap manusia itu tidak jauh dari kekurangan atau kelebihan. Dan bagaimana kita menghadapi rasa kekurangan dalam diri kita dengan cara kamu harus lebih lagi bersyukur. Terima kasih Bu atas bantuannya. Saya akan segera memberi kabar pada Ibu. Terima kasih Bu.
sama-sama. Kalian jika ada yang ingin dibicarakan atau ingin curhat lagi, boleh datang ke Ibu. Terima kasih Bu, kami mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.